dua pemimpin idolaku pada pembelajaran pertama di kelas 6 SD. Nah, di sini saya berharap kita dapat mengikuti pemaparan yang saya lakukan serta dalam keadaan sehat. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita, ada baiknya kita bernyanyi yuk, yakni Garuda Pancasila. Kita sama-sama nyanyi yuk. Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, ayo maju, maju. Baiklah, kita mulai pembelajaran kita, yakni pada tema 7 kepemimpinan, subtema 2 pemimpin idolaku, tepatnya pembelajaran pertama di kelas 6 SD. Nah, di sini terdapat 2 mata pembelajaran, yaitu Bahasa Indonesia dan juga PPKN. Nah, dalam pembelajaran ini juga ada tujuannya, di mana siswa mampu mengidentifikasi sosok pemimpin dan nilai-nilai kepemimpinan melalui kegiatan mengamati dan berdiskusi. Yang kedua yaitu melalui kegiatan membaca teks bacaan, siswa dapat memperoleh informasi terkait pemimpin idola. Dan yang ketiga yaitu melalui kegiatan mandiri, siswa mampu menyusun konsep urutan isi pidato. Baiklah, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari tentang kepemimpinan dan nilai-nilai yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Nah, di sekitar kita juga pasti banyak pemimpin yang baik sehingga kita mengidolakannya. Di sini saya akan mengarahkan kita untuk menuliskan sebuah tokoh idola kepemimpinan serta menuliskan nilai-nilai yang terdapat dalam tokoh tersebut. Baiklah, di sini saya akan memaparkan satu contoh, yakni tentang pemimpin idola serta nilai-nilai yang dimilikinya. Pemimpin idolaku adalah Bapak Presiden Jokowi. Beliau tegas dan bijaksana. Baru-baru ini beliau memberikan contoh kepada rakyat Republik Indonesia dengan cara divaksin pertama dan disiarkan secara langsung di televisi. Saya berharap pandemi ini segera berakhir dan saya juga berharap cita-citaku menjadi presiden seperti Pak Jokowi kelak akan tercapai. Nah, dari tokoh tersebut kita dapat menentukan nilai-nilai kepemimpinannya, yaitu yang terdapat pada layar. Nah, setelah kita sudah menentukan siapa tokoh idola kita serta contoh kegiatan yang sudah dilakukannya, kita juga sudah menentukan nilai-nilai kepemimpinan yang dimilikinya. Sekarang kita melanjutkan pekerjaan kita, yakni menentukan posisi tokoh idola kita tersebut serta bidang dan prestasi yang dimiliki oleh tokoh yang kita pilih tersebut. Nah, di sini saya tadi sudah membuat contoh, yakni Bapak Presiden Joko Widodo. Di sini posisinya adalah sebagai presiden dan
di bidang politik, serta prestasinya yaitu menjalankan prokes semaksimal mungkin dan menjadi contoh terhadap masyarakat. Selanjutnya kita mengerjakan yakni sebuah tabel yang terdapat dalam buku siswa, di mana kita menuliskan tokoh idola kita, di mana dia bekerja, serta tugas dan manfaat lembaga di mana tokoh idola kita tersebut bekerja. Contohnya tadi Bapak Presiden Joko Widodo, di mana kelembagaannya adalah di kantor pusat negara dan tugasnya yaitu mengayomi masyarakat serta membantu masalah yang ada di masyarakat. Dan manfaat lembaga dalam kepemimpinannya yaitu tempat musyawarah masyarakat dan pemerintah dalam menyelesaikan konflik atau permasalahan yang ada di dalam masyarakat. Nah, di sini saya membawakan satu contoh bahan bacaan tentang pemimpin idola serta nilai-nilai persatuan yang ada dalam pemimpin idola tersebut, yakni Pamanku Lurah Idola. Pamanku Lurah Idola. Ini cerita tentang pamanku. Badi namanya. Ia seorang lurah di desanya. Warga biasa memanggilnya dengan sebutan Pak Lurah. Tetapi aku tahu mereka mengenal dekat, hormat serta sayang kepada beliau walau menjabat sebagai lurah. Pamanku hidup sederhana. Gaji dan fasilitas yang diperolehnya tidak digunakan untuk kepentingan pribadinya. Rumahnya tetap mobil sederhana, hanya berlantai semen. Untuk apa rumah mewah berlantai keramik? Yang penting bersih dan nyaman saja. Lantai semen justru terasa lebih dingin kan? Ujarnya ketika aku mengomentari rumahnya. Ternyata dari cerita bibi aku tahu, paman menyisihkan gajinya justru untuk meningkatkan kesejahteraan warganya. Dibangunnya balai belajar sederhana untuk tempat warga belajar membaca. Paman ingin warganya maju. Ia ingin warganya melek informasi. Membaca merupakan salah satu cara untuk membuka pintu informasi. Bergantian dengan bibi di sore hari, paman mengajar membaca di balai belajar. Ia sabar dan penuh canda, sehingga warga tak sungkan belajar dengannya. Kadang warga seperti lupa bahwa sang guru adalah lurah, pejabat pemerintah desa. Paman sedikit demi sedikit juga menyediakan berbagai buku di balai belajar. Berbagai buku sediakan seperti buku bercocok tanam, pemeliharaan hewan, atau buku pengetahuan umum tersedia di sana. Ia selalu menyisihkan sebagai gajinya untuk membeli buku di pasar buku bekas. Bukan hanya memikirkan kesejahteraan warganya, pamanku juga selalu bermusyawarah dengan warga sebelum menentukan kebijakan. Aku ingat pernah sekali waktu sekelompok investor datang menemui paman. Mereka ingin membangun toko swalayan di desa. Sebagai lurah, paman dapat saja langsung menyetujui, tetapi paman justru mengumpulkan warga untuk berdiskusi. Dikemukakannya dampak positif dan negatif jika ada toko swalayan di desa mereka. Sebagian besar warga tidak setuju karena khawatir akan mengalahkan usaha kecil warga. Warung dan pasar tradisional akan tersaingi. Tanpa ragu paman pun menolak rencana pembangunan toko swalayan tersebut. Aku yakin banyak warga yang ingin dipimpin oleh lurah seperti Pak Badi, pamanku. Seorang pemimpin yang memilih untuk tidak menjulang tinggi di tengah kesederhanaan warganya. Seorang pemimpin yang memilih untuk berjuang maju bersama dengan warganya. Dari bahan bacaan tadi, di mana kita ketahui bahwa nilai-nilai kepemimpinan yang dimiliki oleh seorang pamanku lurah tersebut ada sebanyak 5, yaitu dari tokoh tersebut kita mengetahui bahwa dia dapat mengayomi masyarakatnya dan juga dia mengutamakan musyawarah kepada masyarakatnya terhadap kepentingan desanya sendiri. Nah, sebagai peserta didik, kita juga harus mampu menerapkan nilai-nilai sila ketiga yaitu persatuan dan kesatuan. Nah, di mana contohnya itu Yang pertama adalah piket kelas. Manfaatnya yaitu kelas menjadi bersih dan nyaman. Yang kedua, mengerjakan tugas kelompok. Yang ketiga, upacara bendera. Yang keempat, menghormati teman meskipun berbeda suku, latar belakang, serta beda agama. Dan tujuan yang ketiga tadi adalah siswa mampu menyusun urutan pidato. Di sini saya akan menjelaskan tentang
bagaimana format dalam membuat pidato. Di mana yang pertama yaitu salam pembuka. Yang pertama yaitu memberikan kalimat sapaan. Contohnya, selamat pagi. Yang kedua yaitu pendahuluan. Pendahuluan yaitu merupakan topik pembahasan yang akan kita bahas atau yang akan kita pidatokan. Yang ketiga adalah inti, di mana inti ini merupakan pembahasan topik secara lengkap yang terdapat kalimat ajakan atau bujukan untuk mengajak pendengar melakukan kegiatan yang kita harapkan. Dan yang keempat yaitu keterangan lengkap tentang topik yang disampaikan secara rinci. Yang kelima adalah penutup. Dan yang keenam adalah salam penutup. Salam penutup yaitu berisikan salam penutup seperti kata terima kasih. Nah, di sini saya akan memberikan penugasan yakni membuat sebuah pidato seperti urutan atau yang telah kita tentukan. Nah, tadi kan kita sudah membahas tentang pemimpin idola serta contoh kegiatan yang dilakukannya dan juga nilai-nilai yang sudah diterapkannya. Nah, di sini juga kita sudah membahas tentang nilai pemimpin idola yang menerapkan sila ketiga yaitu persatuan dan kesatuan. Dan begitu juga peserta didik harus mampu memiliki nilai-nilai persatuan dan kesatuan yang ada di dalam sekolah. Contohnya seperti tadi, yaitu melakukan atau mengerjakan PR kelompok dengan sama-sama dan tidak membedakan satu dengan yang lainnya. Begitu juga kita sudah mempelajari tentang susunan pidato dengan baik, di mana tadi pidato memiliki salam pembuka, di mana memberikan kalimat sapaan, yang kedua memiliki pendahuluan, yang ketiga yaitu memiliki inti, keempat yaitu keterangan lengkap tentang topik yang disampaikan secara rinci, dan yang kelima adalah penutup, serta adanya salam penutup yang berisikan kata terima kasih. Baiklah, sekianlah pemaparan pembelajaran pada hari ini, yaitu pada tema 7 kepemimpinan, subtema 2 pemimpin idolaku, tepatnya pada pembelajaran pertama di kelas 6 SD. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat.